Pemirsa, bagaimana bentuk perlindungan Allah? Bagaimana kita menjadi bagian dari agar mendapatkan perlindungan dari Allah? Kita tanya langsung pada Pak Kiai Jazil. Bagaimana Kiai? Pak Menko dan para pemirsa, Allah membuat mekanisme perlindungan yang itu diberikan kepada hambanya, yang itu pedomannya ada di dalam Al-Quran. Yang salah satunya hari ini kita lakukan adalah melindungi diri kita, yang disebut sebagai as-shaum junnah. Puasa itu adalah benteng perlindungan, supaya diri kita tidak rusak, tidak semena-mena, tidak semau-maunya. Nah, oleh sebab itu kita pahami bahwa semua syariat ibadah yang dituntunkan oleh Allah termasuk puasa, itu adalah bentuk dari Allah sebagai Al-Hafidh, menjaga kita. Jadi di dalam 30 hari umat Islam itu, Pak Menko, sesungguhnya ini adalah melakukan mekanisme perlindungan kepada dirinya, supaya tidak makan yang yang diharamkan, tidak melakukan perbuatan yang Ya, ternyata makanan halal itu bagian dari perlindungan dari berbagai penyakit, dari berbagai makanan yang tidak bersih dan berbagai hal yang ternyata menjadi laku hari ini. Dan menurut dokter bahwa sumber penyakit itu makanan. Jadi puasa ini ada 12 bulan kita makan sembarangan, puasa ini kita kurangi, rem. Sekarang kenapa tatanan terjadi kerusakan? Satu, kerakusan. Rakus, misalkan pemimpin yang tidak bisa dijadikan teladan, ada kerakusan, ada kedoliman, ada ketidakadilan, itu pasti muncul kerusakan. Apakah Allah tidak menjaga? Mekanisme penjagaan tidak Anda lakukan. Makanya jangan kemudian menyerahkan, oh Allah berarti lepas tangan. Tidak, Anda tidak melakukan mekanisme penjagaan. Makanya puasa ini mekanisme penjagaan. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, apalagi umat Islam Indonesia, bulan Ramadan ini hal yang spesial. Karena Indonesia ini merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Artinya, hendaknya pemimpin Indonesia juga mengambil ibrah dari ibadah puasa. Apa itu? Menahan diri untuk berbuat yang tidak baik, yang boleh saja tidak dilakukan, apalagi yang nggak boleh. Itu kan puasa. Jadi Allah melindungi kita dengan perintah dan ajaran akidah. Persis. Allah melindungi kita dengan syariat Persis. yang diwajibkan kepada kita. Maka konsekuensi perlindungan Allah adalah kita konsisten dengan ketakwaan kita. Persis. Menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Sudah diingatkan zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Termasuk mengendalikan syahwat kita. Syahwat yang tidak terkendali dari seorang, katakanlah pemimpin, itu berbahaya buat yang dipimpin. Kalau dia bukan pemimpin, bersahwat apapun mungkin dia merusak dirinya. Tapi kalau dia seorang pemimpin, seorang imam, seorang kiai, seorang ulama yang kemudian dia tidak mampu melindungi dirinya, tidak al-hafidh untuk dirinya, dia keluar nafsu syahwatinya yang itu tidak sesuai dengan ajaran, pasti akan merusak tatanan. Maka ya berpuasalah, salah satunya. Ada pertanyaan Al-Hafidh. Iya, kan tadi dijelaskan Gus sama Kiai Jazil tadi bahwa ibadah itu salah satu cara untuk menolak kemungkaran atau musibah gitu. Tapi mengapa kadang ada orang yang dianggap ahli ibadah tapi dia masih melakukan kemungkaran Kiai dan menyakiti hati manusia gitu. Ya. Itu gimana Kiai? Tentu esensi ibadahnya nggak kena, itu rutinitas. Mas Bobi saya tanya, sudah puasa Ramadan berapa tahun? Dari kelas 3 SD Nah, saya. berarti sudah lebih 20 tahun. Lebih. 30 tahun. Iya. Apa efeknya?
efek. Sedangkan Rasulullah sendiri dan semasa hidupnya itu puasa cuma 9 tahun. Karena puasa disyariatkan waktu di Madinah. Oleh sebab itu kita seringkali yang disebut ritus ibadah, syariat, itu tidak disertai dengan hakikatnya. Itu sebagai koreksi. Tetapi bukan berarti kalau puasa nggak menimbulkan efek positif ya nggak usah berpuasa. Oh tidak begitu. Kalau sholat ternyata tidak tanha anil fahsya wal munkar berarti kita tidak sholat. Karena puasa, sholat, haji itu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Hatta tidak ada efek pun kita tetap harus sholat. Karena itu kewajiban. Tetapi bagi orang yang berakal, para sarjana kita berakal, tentu kita harus cari hikmahnya. Tidak cukup diambil sebagai kewajiban atau menggugurkan kewajiban. Justru itu sama. Ya. Ketika kita orang yang berakal, kita Allah memiliki sifat al-hafid, al-wali, itu tentu kita kalau dia sebagai pemimpin maka tampakkanlah sifat perlindungannya. Tampakkanlah sifat yang dapat mengayomi. Kalau kita Allah memiliki sifat yang harus kita tiru, sifat perlindungan, kita tidak meniru sifatnya, yang terjadi kerusakan. Kira-kira begitu, aminku. Jadi Al-Hafidh sifat Allah, nama Allah, asma Allah yang maha melindungi. Betul. Pantulannya adalah kita harus melaksanakan keteladanan sebagai pelindung terhadap berbagai kehidupan kita. Pemirsa, tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.